Yo, halo semuanya, salam petani muda. Ya, pada kesempatan kali ini saya ke tempat jagung saya kemarin, dan sekarang saya melihat tanaman jagung saya yang sudah seperti ini. Alhamdulillah sudah sangat bagus. Namun gulma-gulmanya juga sudah lumayan banyak yang tumbuh. Namun untuk gulma-gulmanya ini akan saya biarkan terlebih dahulu sehingga jagungnya agak lumayan besar. Karena sekarang ini curah hujannya sudah tidak terlalu banyak. Jadi jika nanti gulma-gulmanya ini saya bersihkan, pasti nanti akan untuk tanaman jagung saya pasti tidak akan tumbuh dengan subur. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin menunjukkan tentang bunga pada tanaman porang. Nah, untuk bunga pada tanaman porang itu bentuknya seperti ini. Ini kalau di sini itu kita menyebutnya itu godo porang atau godo coblok. Nah, begini. Ini untuk awalnya itu tubuhnya itu hampir sama dengan bunga bangkai. Bentuknya hampir sama dengan bunga bangkai waktu dia mekar itu. Nah, setelah mekar itu dia akan tumbuh buah-buahnya yang seperti ini. Nah, untuk buah-buahnya ini atau godonya ini juga bisa digunakan untuk menjadi bibit tanaman porang. Biasanya kalau saya waktu dahulu itu sebelum saya memulai menanam porang dengan menggunakan katak dan juga umbi-umbi itu, pada awal mulanya saya menggunakan bibit porang itu dari yang seperti ini, dari godonya ini. Nah, kita akan coba untuk memotong gada ini untuk mempermudah dalam penjelasan yang saya jelaskan. Nah, untuk tanaman godonya itu bentuknya seperti ini, hampir seperti buah pisang, tapi dalam versi yang kecil-kecil. Nah, untuk godo ini awal mulanya itu berwarna hijau, dan lama kelamaan akan berubah menjadi kuning seperti ini, dan seperti ini bisa kita kupas. Nah, untuk isinya ini adalah calon dari bibit umbi porang. Meskipun segini nanti juga akan tumbuh besar jika kita rawat dengan baik. Nah, inilah namanya godo. Nah, dan juga selain itu godo ini juga ada efek negatifnya untuk tanaman porang. Kenapa? Karena untuk tanaman porang itu biasanya keluar gada yang seperti ini biasanya untuk porang yang sudah berumur 3 tahun. Untuk porang yang sudah berumur 3 musim atau 3 tahun itu, jika kita tetap biarkan di dalam tanah dan tidak kita ambil, itu nanti akan mengeluarkan gada yang seperti ini. Nah, jika sudah mengeluarkan gada seperti ini dan tidak segera kita potong batangnya pada bagian bawah, nanti akan menghambat pertumbuhan pada umbi porang kita. Jadi usahakan jika kita itu punya tanaman porang yang contohnya lah kita menanam dari katak sampai 3 musim, itu pasti nanti akan keluar gada-gada yang seperti ini. Namun untuk umbi porang biasanya berusia, jika kita menanamnya dari umbi itu berusia kurang lebih 2 musim itu sebagian biasanya sudah ada yang bakal keluar gada yang seperti ini. Tapi namun awalnya itu keluar yang seperti saya sebutkan tadi di awal, seperti bunga bangkai itu. Jadi waktu keluar itu langsung kita potong pakai arit atau pakai bagian bawah mepet dengan tanahnya itu. Nah, nanti setelah kita potong, bagian batangnya yang bekas kita potong tadi nanti akan membusuk dan mengeluarkan batang baru dan daun baru yang membuat tanaman kita menjadi lebih besar. Jadi usahakan jika tanaman porang kita sudah keluar seperti ini, jika nanti untuk gadanya ini tidak kita gunakan menjadi bibit, usahakan langsung dipotong gadanya itu pada batangnya, karena agar umbinya kita bisa maksimal dan tentunya juga besar-besar. Dan juga
caranya agar gada ini bisa digunakan sebagai bibit atau benih lagi, yaitu dengan cara kita seperti ini kan, kita potel-potelin atau kita ambil seperti ini dari batang-batangnya itu. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, setelah kita ambil seperti ini, langsung kita bikinkan papan di tanah. Maksud saya itu kita gemburkan tanahnya, kita kasih paliran atau kita buat apa? Kita buat pakai taju. Nah, setelah itu kita saurkan ataupun kita langsung tanam satu-satu gitu, tidak apa-apa. Nanti juga akan tumbuh umbi katak yang meskipun awalnya itu kecil. Namun jangan remehkan, meskipun kecil, nanti jika lama-kelamaan dan juga kita rawat dengan baik, nanti hasilnya juga pasti akan bagus. Nah, contoh untuk gada porang yang kualitasnya bagus itu yang sudah berwarna seperti ini, kuning. Kalau tidak gitu kadang juga sudah berwarna seperti sawit itu loh, berwarna agak kemerah-merahan. Namun untuk yang hijau ini juga tidak masalah, ini juga masih bagus, juga tetap bagus jika kita gunakan untuk apa, untuk menjadi bibit. Namun untuk cara yang saya pakai dulu itu saya potong seperti ini. Setelah itu saya taruh di dekat apa, di dekat pohon pisang. Terus langsung setelah itu saya tutupin atasnya dengan dedaun-dedaunan. Nah, setelah itu nanti kan ini akan rontok sendiri, akan rontok dengan sendirinya. Setelah itu akan langsung saya tanam. Nah, begitulah cara-caranya agar kita bisa memanfaatkan biji dari gada porang kita ini menjadi bibit lagi, jikalau kita masih kekurangan dalam segi bibit. Namun jika sudah terasa banyak bibit, usahakan jangan sampai porang kita keluar gada yang seperti ini. Lebih baik kita menanamnya dari katak ataupun dari umbinya jika bibit kita sudah banyak. Karena menanam dari ukuran segini ini, paling jika kita tanam selama satu musim itu kurang lebih besarnya kurang lebih bisa 1 jempol ataupun jempol tangan ataupun jempol kaki. Jadi tinggal pilihan dari masing-masing orang. Nah, untuk hari ini kita dapat 2 gada di sini. Kita melihat tanaman jagung dan juga mendapatkan gada. Ini untuk gada yang pertama. Dan untuk gada yang kedua itu ini. Nah, kita potong saja. Nah, untuk umbinya segini, tidak besar, kecil, karena semua nutrisinya itu terserap oleh gada ini. Makanya rata-rata petani porang di daerah saya atau di daerah pegunungan tempat sini itu, kalau menanam porang itu, jika dari awal tanam itu sebenarnya sudah terlihat untuk tanaman porang kita itu akan mengeluarkan gada seperti ini atau tidak, itu sebenarnya sudah terlihat. Namun banyak orang yang belum paham juga bagaimana cara membedakan atau cara mengetahui ini akan menjadi gada atau bukan, itu dari pohonnya itu banyak belum tahu. Untuk dari cara-caranya itu, untuk melihat apakah itu menjadi gada atau tidak, itu untuk cara yang pertama itu biasanya orang-orang itu memangkas yang ujungnya itu, ujung yang waktu lancip-lancip itu loh, yang waktu lancip-lancip itu dipotong menggunakan celurit lah. Jika itu terlihat tidak hijau, itu berarti gada. Tapi kalau hijau itu pasti daun yang kepotong. Tapi kalau yang waktu dipotong itu terlihat putih seperti gabus itu pasti akan keluar gada. Nanti akan saya praktekkan atau saya berikan contoh jika sudah masuk waktunya perawatan porang. Akan saya tunjukkan bagaimana cara membedakan ini termasuk gada yang akan muncul seperti ini atau bukan. Karena untuk petani porang itu harus tahu semuanya yang berkaitan tentang porang agar hasil yang bisa kita dapatkan dari penanaman kita itu bisa maksimal. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana bentuk dari gada porang yang bisa mempengaruhi isi jika tidak kita potong pada saat perawatan. Bentuknya itu seperti ini, seperti pohon pisang, seperti buah pisang.
Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan terima kasih untuk yang sudah setia menonton video yang saya bagikan. Salam petani porang Indonesia.